as a dream. Shadow of a man. Surrounded by darkness. Someone approaches, my lady. What is going to happen now? Moses. Musa adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling dikenal dan lebih dari sekedar pahlawan di kitab Keluaran. Kita tahu banyak tentang Musa dari perinciannya yang tersedia dalam kitab Keluaran, Bilangan, dan Ulangan Perjanjian Lama. Namun pemimpin perkasa Israel ini memiliki lebih dari apa yang kita lihat di layar lebar. Dia diakui secara universal sebagai penyelamat bangsanya, bangsa Israel, dari perbudakan di Mesir. Musa juga berjasa membangun sistem peradilan dan keagamaan Israel. Dia begitu luar biasa dan hidupnya begitu berperan penting sehingga kisah hidupnya banyak diadaptasikan di film-film, termasuk The Ten Commandments, film yang akhirnya menjadi karya Charlton Heston yang paling sukses. Meskipun ada banyak hal yang mungkin Anda ketahui tentang Musa dari Alkitab dan film, ada juga beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang pahlawan iman besar ini. Mungkin ada sejumlah fakta dalam daftar ini yang Anda lewatkan. Berikut 6 fakta paling menarik tentang Musa. 1. Dia adalah anak yang dibuang yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab. Ibu Musa menyembunyikan bayinya sampai ia berumur 3 bulan karena tidak ingin bayinya dibunuh oleh orang Mesir. Dia tahu bahwa Musa mungkin ditemukan, jadi dia melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkannya dengan menempatkannya di keranjang dan dibuang di sungai Nil. Alkitab memberitahu kita, ketika dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, perempuan itu pun mengambil sebuah keranjang, lalu melapisinya dengan ter dan getah tanaman supaya bisa terapung. Kemudian dia membaringkan anaknya di dalam keranjang itu dan menyembunyikannya di antara alang-alang air yang tinggi di tepi sungai Nil. 2. Dia berumur 80 tahun ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita mengetahui dari kitab suci bahwa Musa hidup sampai usia 120 tahun, namun baru pada usia 80 tahun, Allah memanggilnya untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. Ketika Musa berumur 80 tahun, Tuhan menyuruhnya kembali ke Mesir dan dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan memberi Musa petunjuk khusus tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Musa juga diberitahu sebelumnya bahwa Firaun tidak akan membiarkan bangsanya pergi terlebih dahulu. Namun akhirnya setelah 10 tulah menimpa orang Mesir, Firaun memanggil Musa dan menyuruhnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 3. Dia menderita penyakit kusta. Musa diyakini menderita penyakit kusta, setidaknya sebentar. Kita dapat melihat contoh yang disebutkan dalam Keluaran pasal 4. Musa keberatan ketika Tuhan menyuruhnya kembali ke Mesir dan menghadapi Firaun. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Kesalahan apa yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Musa masih diperdebatkan oleh para ahli Alkitab. Kusta menurut Alkitab dijelaskan dalam Imamat 13 sebagai penyakit progresif yang menyebabkan bengkak, ruam, atau bercak pada kulit, membuat kepala botak atau dahi gundul menjadi timbul bengkak berwarna putih kemerah-merahan. 4. Dia mungkin gagap. Kemungkinan besar Musa mempunyai gangguan bicara. Ada 2 hal menarik dalam Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan,
"Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Di awal tanggapan di mana Musa mengungkapkan perasaannya terhadap panggilannya kepada Tuhan, di bagian akhir komentarnya, dia mengungkapkan mengapa dia merasa tidak bisa menerima panggilan Tuhan. 5. Dia tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Musa diyakini telah berdosa karena tidak beriman kepada Tuhan dan tidak menaati perintah langsung darinya. Itulah alasannya ia tidak diperkenankan masuk ke tanah terjanji. Tuhan meminta Musa untuk berbicara kepada batu di depan matanya, dan air akan tercurah, yang dapat digunakan oleh mereka dan ternak mereka untuk diminum. Namun Musa terus maju dan memukul batu tersebut, dan air tercurah. Namun Tuhan bersabda karena dia tidak menunjukkan iman kepadanya, dan malah memukul batu karang tersebut, maka dia tidak boleh membawa komunitas tersebut ke tanah yang telah dia berikan kepada mereka. Hukumannya atas ketidaktaatan dan kesombongannya adalah dia dilarang memasuki tanah terjanji. 6. Lokasi makamnya tidak diketahui. Fakta menarik lainnya tentang Musa adalah Tuhan menguburkannya di tempat yang tersembunyi dari semua orang. Makam Abraham, Ishak, dan Yakub sudah diketahui, namun makam Musa masih belum diketahui. Tuhan telah mengirim kembali Musa ke Mesir untuk menuntut pembebasan orang-orang Ibrani ke padang gurun. Tuhan mengatakan kepadanya bahwa para tua-tua akan mendengarkannya, dan kemudian dia dapat membawa para tua-tua itu bersamanya menghadap raja dan memintanya untuk melepaskan orang-orang Ibrani tersebut. Dia meninggal di Midian pada usia 120 tahun. Alkitab memberitahu kita bahwa dia sehat dan tidak cacat ketika dia meninggal. Sebelum Musa meninggal, dia mengingatkan umatnya akan semua yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Seluruh kitab Ulangan merupakan catatan tentang apa yang telah dikatakan. Musa membacakan 10 perintah Allah kepada mereka lagi. Dia kemudian naik ke gunung, melihat ke tanah perjanjian, dan kemudian mati seperti yang Tuhan katakan. Saat ini kita memiliki seseorang yang lebih besar dari Musa, Yesus Kristus yang masih memimpin manusia keluar dari dosa. Darahnya yang tertumpah masih membiarkan murka Allah melewati orang-orang yang telah bertobat dan menaruh kepercayaan mereka kepadanya.